Kelompok 3. Jadi guys, kami akan membahas salah satu karya lukis yang berada di Cirebon. Lalu kami akan mewawancarai salah satu galeri terkenal yang berada di Cirebon yang bernama Galeri Art Cirebon. Langsung aja kita ke tempatnya. Cusnya gas. Halo guys, kita udah nyampe di Cirebon Galeri yang ada di Kedawung. Yuk langsung masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai Bapak, bersama Bapak siapa? Bapak Otong. Bapak Otong. Baik, beliau ini Bapak sebagai pelukis ya Pak? Sebagai pelukis. Pelukis di sini. Baik, Cirebon Galeri ini berdirinya dari tahun berapa Pak? Tahun 2002. Oh, 2002. Ya, cukup lama ya Pak. Nah, bagaimana awal mula berdirinya Cirebon Galeri? Awal mula berdiri Cirebon Galeri, kita memiliki kepedulian terhadap para pelaku seni yang ada di wilayah Cirebon untuk memfasilitasi para seniman bisa menginspirasi karyanya, juga menampung karyanya di sini. Baik, apa saja yang dipersiapkan saat akan membangun Cirebon Galeri ini? Yang disiapkan ya pertama kali kan sarana, misalnya bentuk fisik bangunan dulu. Pertama kita mulai awal Cirebon Galeri, bukan Cirebon Galeri namanya, Indah Galeri. Oh, Cuma hanya bentuk bangunan tuh fisik tuh gubuk kecil depan itu. Udah itu mengalami perubahan lagi 2 tahun kemudian, renovasi semi permanen di sini depan. Nah, sekarang bikin lagi yang ketiga nih permanen, jadi begini. baik, cukup panjang ya Pak. Cukup panjang, lalu kita menyediakan material perlengkapan melukis dari kanvas, cat segala rupa, pokoknya kebutuhan melukis saya dipersiapkan. Berarti sebelumnya ini tuh bisa dibilang berupa toko ya Pak? Atau tidak? Enggak. Hanya galeri Jadi saja? galeri cakup sanggar sini. Oh, Sanggarnya ada di sini nih. lalu apa alasan Bapak membentuk Cirebon Galeri ini? Membentuk Cirebon Galeri ya istilahnya untuk para pelaku seni itu menampung karyanya di sini. Udah gitu kita istilahnya tuh memasarkan lah. Kan kita kan punya linknya untuk wilayah Jakarta, mancanegaranya juga ada. Lalu kerjasama sama hotel-hotel, perhotelan Cirebon, pariwisata, administrasi kabupaten, kota Madia. Oh iya, betul. Luas juga ya Pak channelnya. Lalu pendapatan apa saja yang Bapak dapat dari Cirebon Galeri ini? Pendapatannya ya istilahnya finansial yang ada, penghargaan, misalkan kita diundang untuk acara di taman ini, ya ulang tahun taman ini atau kita laksanakan, kasih penghargaan. Kan banyak ya Pak lukisan yang ada di sini. Lukisan yang menurut Bapak menjadi ikon Cirebon itu yang mana? Ikon Cirebon Galeri ya otomatis dulu lukisan ikon Cirebon Galeri kayak gini. Oh, Dengan Cirebon lukis kaca dulunya tuh kita dominasi tuh lukisan kaca. Tambah tahun di sini mengikuti perkembangan lukisan kanvas masuk ke sini. Memperkenalkan lukisan kanvas Cirebon, Panca Pasar Cirebon lumayan, jadi
nggak monoton lukisan kaca, lukisan kanvas juga diperkenalkan kepada konsumen. Sejak kapan seni lukis Cirebon berkembang dan boleh diceritakan sejarahnya? Sejak lukisan lukisan kaca, kalau lukisan kaca sejak zaman dulu, zaman para wali nengnya. Iya. Jadi dimulai dari melukis kaca tuh. Saya memperkenalkan lukis kaca, dulunya temanya batik aja, lukis kaca tuh batik agak mendung. Misalnya tadinya ditumpahkan ke kain. Nah, lambat laun tambah tahunnya. Sekitar tahun 60-an awal itu pencetus gagasan seniman, pelaku seni maestro dari Cirebon Iya. menggagas tulisan kaca, mengenalkan dari Gegesik Cirebon Kabupaten, namanya Bapak Rastika, dari Klayan, Paminta, banyak memang. Jadi dia penggagas itu lukis kaca tuh. Awalnya begitu. Lukisan kanvas masih belum masuk, masih belum dikenalkan. Sampai dia menggagas untuk membentuk Bentara Budaya di Jakarta ya. Lalu dia juga pencetus berdirinya Galeri Nasional Jakarta itu. Dia yang penggagas tuh diantaranya tuh. Apandi, maestronya tuh Apandi tuh, Apandi dari isi Jogja, Jakarta. Dia juga orang Cirebon juga aslinya sini nih, kelahirannya tuh. Lalu Parastika, masih banyak yang lainnya, Neng. Iya. Berarti Awalnya begitu sejarahnya. Iya, berarti awalnya tuh dari batik dulu terus ke lukisan kaca gitu ya? Iya, kalau lukisan kaca tuh tadinya awalnya kan batik. Karena monoton, banyak kan batik sih Neng, lukisan kaca tuh motif-motifnya. Nah, lambat laun tambah berkembang, lukis kaca bisa diambil kan dengan lukisan naturalis dan lukisan kayak gitu, tapi itu juga masih dalam kategori dekoratif itu kan. Masih belum naturalis, masih ada garis batas itu Neng, kalau lukisan itu tuh. Iya. Kalau buat lukisan gini tuh ada kesusahannya nggak, Pak? Pasti ada, bagi misalnya yang coba untuk menekuni lukis kaca itu, Yang pemula gitu yang ya? pemula itu. Lukis juga, lukis kaca juga kan ada tahap-tahapannya. Nggak langsung harus bisa. Sama misalkan lukis abstrak juga tuh. Orang lain nggak bisa lukis juga bisa ya. Cuma hanya menumpahkan cat. Tapi kan itu ada estetikanya nih. Iya, iya. Dia udah melewati ini dari dia aliran ini naturalis, dekoratif, surrealis ini. Dia udah jenuh, udah bosan, larinya ke abstrak. Ada nggak sih, Pak, lukisan yang ada sejarahnya gitu? Kalau lukisan yang ada sejarahnya, temanya maksudnya Iya. banyak. Dan itu hari topeng. Lalu ini juga ada sejarah. Lukisannya ada makna filosofisnya nggak? Makna filosofi kalau hubungan ini maknanya tuh meliputi alam sekitarnya. Di situ ada pohon, namanya gunung kehidupan itu Neng. Iya, iya. Lalu ada gambaran hewan, binatang, makhluk. Hewan juga bisa dijadiin motif batik ya, Pak ya? Bisa. Pesan Bapak terhadap kaum penerus generasi Cirebon untuk meneruskan lukisan ini tuh bagaimana pesan Bapak? Ya kalau pesan saya ya Nengnya, untuk mewariskan ke generasi istilahnya tuh lukis kaca begini Nengnya, lukisan-lukisan tradisi Cirebon ya. Iya. Ya alangkah baiknya misalkan di tiap-tiap sekolah atau apa jenjang SMP atau dari SD diperkenalkan gitu tuh sama Gurunya. guru seninya tuh.
lukis kaca Cirebon ini ada itu. Seharusnya begitu. Jadi tetap gitu, generasi sekarang juga nggak pudar melukis kaca tuh. Ada regenerasinya tuh. Ini nggak ada, nongol lagi baru. Iya. Tapi mungkin alirannya biasanya beda lagi. Kalau lukisan gini tuh yang ngelukis Bapak atau orang lain atau siapa gitu? Ini teman-teman seniman dari sini. Teman-teman Bapak berarti ya. Kalau lukisan saya contohnya kaligrafi nih. Itu karya saya. Berarti perkembangan lukisan juga menyesuaikan zaman ya Pak? Bisa yang zaman. Kalau aliran yang sering dipakai di sini apa Pak? Aliran lukisan yang sering dipakai? Banyak Neng, kalau di sini seniman Neng. Jadi dia mengini aliran sendiri-sendiri. Contoh saya, ini tadinya begitu. Tuh. Sekarang udah saya tinggalin, udah bikin kaligrafi aja coba. Untuk wawancara kali ini kami sudahkan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.